Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, nama saya Randa Okto Ferensyah. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Jasmani semester 1. Dengan NPM saya 2285201006. Saya di sini akan menjelaskan tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Awal mulanya, Jepang itu menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang pada tanggal 1 Maret 1945. Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI atau dalam bahasa Jepangnya itu sendiri yaitu Dokuritsu Junbi Kosakai. Nah, BPUPKI ini singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya teman-teman. Nah, terus BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan wakil ketua 1 yaitu Ichibang Sae Yoshio dari Jepang itu, dan wakil yang kedua yaitu Raden Panji Suroso dari Indonesia sendiri. Nah, BPUPKI ini ada 67 orang tuh. Ya, dari terdirinya ada 60 anggota tokoh itu dari Indonesia dan sisanya yaitu 7 orang anggotanya itu dari Jepang. Nah, BPUPKI ini bertugas menyelidiki, mempelajari dan mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata pemerintahan atau pembentukan Indonesia merdeka ya teman-teman ya. Nah, terus BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang yang pertama itu BPUPKI itu diadakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 tentunya. Nah, itu untuk membahas dasar negara. Kemudian sidang kedua BPUPKI itu diadakan tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Terus sidang BPUPKI ini dilaksanakan di Gedung Chosangi-in. Sekarang itu diberi nama Gedung Pancasila. Terus alamatnya ada di Jalan Penjambon nomor 6 Jakarta Pusat lokasinya. Terus Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat ini pada pidato awal sidang pertama itu menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Nah, rumusan-rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Namun dengan demikian itu rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi, semangat yang menjiwainya atau pandangan para pendiri negara tersebut tentang rumusan dasar negara. Nah, itu tuh disampaikan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa yang lain. Meskipun dilihat oleh gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri loh. Nah, terus sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni itu membahas dasar negara tuh. Nah, itu ada 3 tokoh tuh yang mengajukan rumusan-rumusan. Tokoh pertama itu yaitu Muhammad Yamin. Rumusan yang diberikan yang pertama yaitu pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, 3 pri ketuhanan, keempat pri kerakyatan, 5 kesejahteraan sosial. Nah, maaf yang tadi ya, yang kedua itu ada Supomo. Yang isinya itu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, dan yang terakhir keadilan rakyat. Nah, yang terakhir yaitu ada Insinyur Soekarno itu sendiri. Nah, isi dari rumusan dari Insinyur Soekarno itu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat itu kesejahteraan sosial. Nah, yang terakhir yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Lalu panitia kecil mengadakan rapat dengan 30 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai. Nah, pertemuan tersebut itu membentuk lagi tuh satu panitia kecil yang terdiri itu dari anggota-anggota yang akan saya sebutkan. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketua, lalu Muhammad Yamin,
Marimas, dan Ahmad Subarjo sebagai golongan kebangsaan. Lalu ada Kiai Haji Wahid, Hashim Dai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Jojo Korso sebagai golongan Islam. Itu tuh ada panitia kecil. Nah, itu jumlahnya ada 9 orang. Nah, orang yang dikenal dengan sebutan panitia 9 tersebut itu memiliki tugasnya itu untuk menyelidiki usulan-usulan mengenai perumusan dasar negara tersebut. Lalu pada tanggal 20 Juni 1945 panitia 9 itu telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan. Itu tuh tentang itu, kesempatannya itu tentang rancangan pembukaan hukum dasar undang-undang dasar gitu. Nah, persetujuan panitia 9 ini termasuk di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar undang-undang dasar oleh Insinyur Soekarno. Nah, lalu rancangan pembukaan hukum dasar ini diberi nama Mukadimah, lalu oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta. Nah, lalu dinamakan lagi oleh Sukiman Wijosarjojo, itu tuh dinamakan oleh Gentleman Agreement. Naskah Muhammadiyah tersebut lalu dibawa ke sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, pada tanggal 14 Juli ini, Mukadimah ini disepakati oleh BPUPKI ini dalam alinea keempat. Naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar-dasar negara sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta itu dalam sidang BPUPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 ini mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah yang pertama sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu tuh diubah tuh menjadi ketuhanan yang Maha Esa, teman-teman. Lalu rumusan dasar negara yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, atau dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Inkai. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno ini diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Lalu PPKI ini beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ya. Nah, sebagai bukti atas kehendak bangsa Indonesia ini sendiri, jadi mempunyai bukti dari Indonesia, anggota PPKI ini ditambah tuh oleh PPKI itu sendiri menjadi dari 21 menjadi 27 orang ditambah menjadi 6. Nah, semua anggota PPKI itu berasal dari Indonesia.
Lalu pada tanggal 18 bulan 8 PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan nih. Yang pertama itu menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno sendiri dan Muhammad Hatta. Yang ketiga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Oke semuanya, untuk materi sudah saya sampaikan semua. Mohon maaf jika kalian ada yang tidak mengerti atau ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.